Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lola Ramadhani dengan NPM A1C024052. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu tentang penerapan konsep pendidikan Merdeka Belajar. Sebelum itu kita harus tahu nih teman-teman terlebih dahulu apa sih Merdeka Belajar ini. Jadi Merdeka Belajar adalah sebuah program yang diusung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya dalam kebebasan berpikir dan berekspresi. Adapun pengertian dari Merdeka Belajar ini, intinya Merdeka Belajar ini adalah pendekatan yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Kemudian Merdeka Belajar ini juga memungkinkan guru untuk lebih berkreasi dalam mendesain pembelajaran, memungkinkan sekolah dan juga pemerintah daerah untuk mengatur strategi pendidikan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal atau daerahnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu tujuan Merdeka Belajar. Ada 3 poin penting dalam tujuan Merdeka Belajar ini. Yang pertama, tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kemendikbud, yaitu terciptanya budaya lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif, berbasis pada peminatan dan juga tuntutan dunia modern. Sementara itu, yang kedua, tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah dapat menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka, tidak lagi terkekang dengan adanya ketentuan dan juga peraturan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menentukan potensi serta kemampuan diri dengan caranya masing-masing. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing itu diwujudkan melalui peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi khususnya dalam literasi dan juga numerasi. Materi selanjutnya yaitu komponen Merdeka Belajar. Komponen Merdeka Belajar ini terdiri dari 7. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah komponen dalam Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini akan memudahkan siswa dalam menyusun suatu konsep. Dari konsep tersebut, siswa dapat saling berbagi dan mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengalaman yang nyata. Yang kedua yaitu inquiry. Inquiry artinya siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya, agar rasa penasarannya bisa terjawab. Komponen inquiry dalam Merdeka Belajar ini dapat membuat siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu bertanya. Komponen lain dalam program Merdeka Belajar adalah bertanya. Dalam hal ini, siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pelajaran, konsep, atau hal-hal lain yang tidak dipahaminya. Yang keempat yaitu learning community. Learning community artinya siswa tidak hanya bekerja secara individu saja, tapi juga bekerja sama dengan orang lain sehingga bisa saling bertukar ide dan pengalaman. Yang kelima yaitu modeling. Modeling dalam komponen Merdeka Belajar artinya adalah contoh atau model yang bisa diikuti siswa saat mengerjakan sesuatu, seperti hasil karya seni, narasumber, dan lainnya. Guru bisa menjadi modeling untuk siswa-siswanya, tetapi guru bukan satu-satunya model dan hanya berperan sebagai fasilitator saja. Itu artinya siswa bisa mencari modeling selain gurunya. Yang kemudian yaitu refleksi. Kegiatan refleksi dalam Merdeka Belajar bertujuan untuk membuat siswa merefleksikan atau merenungkan apa saja yang sudah dipelajari. Hasil renungan ini bisa dituangkan siswa dalam bentuk pernyataan langsung, catatan selama mengikuti kegiatan, kesan dan saran pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu authentic assessment. Pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian atau authentic assessment ini bisa dilakukan secara berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikan siswa. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam Merdeka Belajar. Dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan penerapan program ini. Adapun beberapa peran guru dalam Merdeka Belajar, yang pertama yaitu sebagai fasilitator pembelajaran personal. Guru harus mampu memahami kebutuhan, minat, dan juga potensi unik setiap siswa. Kemudian, guru dapat memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, guru sebagai inovator dalam metode pembelajaran. Guru didorong untuk menciptakan metode pembelajaran yang variatif, kreatif, dan juga relevan dengan dunia nyata, dengan menggunakan teknologi dan media digital untuk mendukung pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian, guru sebagai pembimbing dalam pengembangan karakter. Guru berperan dalam membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan kejujuran. Guru dapat memotivasi siswa untuk berkontribusi secara positif di masyarakat. Yang keempat, kompetensi tambahan yang harus dimiliki guru dalam program Merdeka Belajar adalah kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan
holistik dan juga logis atau computational logic, dan composition yang berkaitan dengan kompetensi profesional seorang guru. Selanjutnya yaitu materi inti penerapan konsep pendidikan merdeka belajar. Jadi penerapannya dalam dunia pendidikan yang pertama asesmen yang berbasis kompetensi. Merdeka belajar mengurangi dominasi ujian berbasis hafalan dan menggantinya dengan asesmen diagnostik yang mengukur kemampuan siswa dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang kedua, kurikulum yang fleksibel. Guru diberikan kebebasan untuk menyelesaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi siswa. Penerapan pembelajaran berbasis tema atau proyek untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam. Yang ketiga itu penghapusan UN atau ujian nasional. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada proses dan pencapaian individu melalui asesmen formatif dan sumatif. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Siswa diajak untuk mengerjakan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, contohnya mempelajari isu lingkungan dengan mengembangkan solusi untuk mengurangi sampah plastik. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pengintegrasian teknologi untuk memperluas akses ke sumber belajar seperti video interaktif, e-book, dan juga platform digital lainnya. Nah, adapun penerapan konsep pendidikan merdeka belajar ini membutuhkan guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang pedagogi modern, keterampilan teknologi, dan semangat untuk terus belajar. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif terhadap tantangan masa depan. Untuk mengukur sampai di mana pemahaman kita tentang materi ini, jangan lupa untuk mengerjakan link kuis evaluasi tentang materi penerapan konsep pendidikan merdeka belajar di description box. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.